Pria yang tampak seperti pengemis ini bersembunyi di kamar seorang wanita kaya. Melihatnya, dia benar-benar berpenampilan berkelas dan ingin memintanya mengambil beberapa foto pribadi di kereta. Bayar saya 50 juta. Aku bukan pengemis bodoh. Aku tidak percaya ada hal sebaik ini di dunia. Dia keluar kamar, tapi di luar ada seseorang yang memeriksa tiket. Dia hanya bisa kembali ke dalam dan petugas pemeriksa tiket juga masuk. Wanita kaya itu secara proaktif membantunya membeli tiket kereta api. Pengemis itu melihat hal itu dan setuju untuk mengambil fotonya untuk dilihatnya. Tapi dia tahu tidak mudah bagi wanita kaya untuk menjadi secantik ini. Mengajukan permintaan, dia dan istrinya menemukan putrinya yang hilang, karena dia baru saja keluar dari penjara dan istri serta putrinya kehilangan kontak. Wanita kaya itu pun menuruti permintaan Ahad, meninggalkan pesan kepada anaknya di telepon. Kemudian wanita kaya itu memberinya sebuah kamera, si pengemis mengambil kamera itu. Aku baru saja hendak menjelaskan, tetapi aku tidak menyangka dia begitu fasih dalam menggunakan kamera. Ternyata foto pribadi yang dibicarakan wanita kaya itu menyuruhnya merekam seseorang di ruangan lain. Ada seorang bintang besar di sana yang berlatih perjudian sendirian. Namanya Enjo Enhi Pam. Wanita kaya ini adalah So Hyun, pemimpin redaksi surat kabar terbesar Korea. Pengemis ini adalah Tahtu, mantan fotografer terbaik. Karena memotret bintang bukanlah profesinya, aktivitas hiburan para bintang besar pun lebih baik lagi. Tapi ada dua pengawal di sini. Tahtu sementara duduk di luar dan mengamati. 2 jam telah berlalu. So Hyun khawatir. Dia bertanya kenapa dia belum mengambil tindakan. Kapal perang ini mengitari Korea 2 kali, menyuruhnya menunggu kesempatan. Karena dia mengamati di kamar Enjo Enhi Pam, membuka jendela setiap setengah jam. Aturannya sudah ditentukan, katanya pada So Hyun, besok pasti ada foto untukmu. Setelah selesai berbicara, dia pergi ke pintu gerobak keledai. Tahtu berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu, dari sini dia naik ke atap gerobak keledai. Enjo Enhi Pam tidak tahu apa-apa dan masih berada di dalam kamar dengan gembira. Tubuhnya sudah menjadi sasaran. Jika fotonya diposting online, karirnya akan berakhir. Namun pengawal itu menyadari ada yang tidak beres dan keluar untuk melihatnya. Melihat pintu terbuka, mereka naik untuk memeriksa, tetapi saat ini Tuan Tu sudah berangkat menuju gerbong kereta target. Dia melilitkan tali ke tubuhnya, lalu memanjat keluar jendela. Tempat So Hyun menunggu dengan cemas. Tiba-tiba dia melihatnya nongkrong di sana. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa orang yang dia pekerjakan secara tidak sengaja bukanlah orang biasa. Saat itu, jendela kereta Enjo Enhi Pam terbuka, dan dia dengan cepat mengambil gambar dengan keras dan jelas. Tiba-tiba pengawalnya menelpon, mengabarkan ada yang sedang syuting di luar. Semua orang melihat seseorang tergeletak di atap kereta. Semua orang dengan panik lari. Semuanya sudah berakhir. Enjo Enhi Pam berkata kepada pengawalnya, berapapun biayanya, kamu harus membawa kamera itu kembali ke sini untukku. Pengawal itu pun naik ke atap mobil, ingin mencuri kameranya. Tapi ini satu-satunya kesempatan, aku harus menemukan anakku. Bagaimana bisa begitu mudahnya melepaskan? Keduanya berebut kamera. Akam hampir saja terjatuh ke tanah, untung pengawalnya meraih syal tersebut. Tapi Atu ingin melepasnya, menakuti pengawal dan menakuti seluruh tim, tidak peduli siapa yang mati. Mengapa kamu ingin mati sekarang? Ya Tuhan, aku akan mengalami trauma psikologis. Akam melompat turun terlebih dahulu. Namun So Hyun lewat begitu saja dan melihat Akam terjatuh ke laut. Ternyata kereta sedang melaju di jembatan sekarang. So Hyun menghubungi orang-orangnya, mengirimi mereka lokasinya, menyuruh orang-orangnya datang mencarinya. Bagaimanapun caranya, kita harus menemukannya dan kameranya. Tak lama kemudian, 2 orang nelayan di tengah laut menemukan sesosok mayat tergeletak. Saat itu hari Kamis, mereka membawanya ke rumah sakit setempat, di mana dia segera dirawat di ruang gawat darurat. Setelah lolos dari bahaya, direktur menemukan dompetnya dan tidak menemukan uang di dalamnya. Cukup punya KTP dan kontak. Gelar berikutnya ini menjadi milik So Hyun. Kemarin, sebelum menerima pekerjaan itu, dia memberikannya padamu. Direktur menginginkan uang pengobatannya kembali. Menghubungi informasi di atas, tetapi panggilannya masuk ke kantor So Hyun. Saat ini, dia masih belum tiba di tempat kerja. Enhi Pam sudah tiba, dan teman sekelas barunya bahkan mengizinkannya masuk. Karena dia adalah penggemar Enhi Pam, dia tahu kalau kejadian tadi malam pasti perbuatan So Hyun. Jadi aku ingin bernegosiasi sedikit dan menggunakan uang itu untuk membeli kembali foto-foto itu. Tiba-tiba pihak rumah sakit menelepon, menanyakan apakah dia tahu cara menyembuhkannya, dan meminta uang untuk obat. Enhi Pam mendengar cerita itu melalui resepsionis. Begitu aku ingat, aku segera mengirim orang-orangku ke rumah sakit, kami mencari Akam kemana-mana. Setelah menerima kabar tersebut, dia pergi ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, So Hyun datang ke kantor. Melihat Enhi Pam di sini, tanyakan pada meja depan, siapa yang mengizinkannya masuk.
Ini aku. Singkirkan anak ini. Aku masih tidak mengerti mengapa Dang Yen Dang Huin dipecat. So Hyun dan asistennya masuk, berpura-pura sedang memegang foto itu di tangan mereka. Tapi Annie Pam tahu dia berpura-pura, asisten di luar mengutuk gadis lain. Tanyakan padanya apakah dia mengatakan sesuatu lagi padanya, terkait dengan perusahaan atau tidak. Sekarang dia ingat, ada panggilan telepon tadi, namun kertas dengan alamatnya telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Saat ini di rumah sakit, Akam juga terbangun. Tiba-tiba beberapa mobil datang. Saat melihat ke bawah, ia melihat pengawal Annie Pam telah datang. Orang-orang ini berkata ingin mencari orang yang baru datang. Direktur mengira mereka adalah orang-orang So Hyun dan menyuruhnya membayar biaya rumah sakit terlebih dahulu. Karena dia bahkan tidak punya asuransi kesehatan, total biayanya mencapai jutaan. Pengawal itu tampak bingung dan berkata, "Aku tidak membawa uang tunai. Kami datang berkunjung dan kemudian pergi. Di sini kamu harus menggesek kartumu. Meskipun tidak mau, kamu tetap harus mengeluarkannya." Dibagi 6, lalu dengan penuh semangat pergi ke kamar Akam, namun dia sudah menghilang. Ternyata Akam sudah mengetahuinya sehingga dia kabur. "Aku hendak turun bersama-sama, tapi saat aku berlari, aku menabrak orang-orang itu." Seluruh kelompok mengejarnya, dia bersembunyi di ruang peralatan. Di perusahaan saat ini, asisten menerima informasi dari resepsionis. Mengetahui bahwa Akam ada di rumah sakit, dia segera menelpon rumah sakit itu kembali. Direktur bilang, "Bukankah orang-orangmu sudah datang ke sini lebih awal?" Asisten tahu bahwa semuanya sudah berakhir dan segera melapor kepada bos. So Hyun mendengar berita itu dan memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Mengatakan bahwa seseorang memfilmkan perjudian bintang. Sekarang dia mengirim orang untuk menutupi petunjuk. Hal ini membuat Annie Pam takut, maka ia segera menghubungi kelompok orang lainnya. Suruh mereka memperhatikan, karena polisi akan datang. Tak lama kemudian polisi tiba di rumah sakit. Tapi kemudian, melihat mereka dengan penuh dedikasi melayani pasien, akan memberitahu mereka bahwa pihak lain telah melaporkan berita palsu. Polisi harus pergi, jadi Atu memutuskan untuk bekerja sama dengan Annie Pam. Jual kamera kepada mereka, setelah dibawa pergi. So Hyun menderita di sini. Annie Pam tertawa sampai hidungnya busuk. "Memang benar jika kamu punya uang. Kamu bisa membeli uang. Anjingmu juga mengikutiku." Setelah berbicara, dia segera pergi. Setelah keluar dari perusahaan, Annie Pam kembali memeriksa foto yang baru saja dibelinya. Pasti tidak ada yang tersisa pada dirinya. Mereka menanggalkan pakaiannya, air disemprotkan padanya, ingin mengetahui apakah kamu memiliki kartu memori tersembunyi. Annie Pam melihat perban di pahanya. Suruh seseorang untuk membukanya dan lihat apakah ada tanda di dalamnya. Setelah mengkonfirmasi tidak, mereka baru saja membayar, dan biarkan dia pergi. Sementara itu, di perusahaan So Hyun, banyak musuh lain yang mengejeknya, karena dia belum pernah kalah sebelumnya. Sekarang biarkan dia bermain dalam satu pertandingan. Perusahaan sedang membicarakan kekacauan musim semi. Kemudian Akam masuk, "Tunggu sampai kamu berdiri di depan semua orang." Apa yang terjadi selanjutnya? Silakan tonton bagian 2.